Siapa yang syahid dunia akhirat? Yang terbunuh di medan tempur dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilainya beda. Di mana letak bedanya? Lisyahidi indallahi sittu khisal. Untuk orang yang syahid bertempur di medan tempur, terbunuh padahal dia untuk membela kehormatan agama Allah, kalimat Allah, dia terbunuh, ada 6 keistimewaan yang Allah berikan. Satu ini ada A, B, C. Yang pertama, A, yughfaru lahu dzunubuhu fi awali daf'atin min damih. Saat ada yang ternganga daripada tubuhnya, darah menetes 1 tetes yang pertama, menghapuskan seluruh dosa-dosa yang pernah ia buat sepanjang umurnya dalam hidupnya. Luar biasa berjihad di jalan Allah ke medan tempur ya. Bapak kalau ingin tebus dosa-dosa bapak yang sangat banyak, selagi itu bukan syirik, jalan yang paling praktis adalah bertempur di jalan Allah ketika jihad itu terbuka. Peluangnya ada, kesempatan ada, jangan lari, jangan sembunyi, jangan tiarap jadi pecundang. B, wa yara maq'adahu minal jannah. Dia akan melihat tempatnya ternganga, terbuka di dalam surga. Dia melihat tempatnya, tempat tinggalnya dalam surga, tempat yang maha indah, maha sempurna, maha mahal, besar, istana yang sangat sempurna, dengan kenikmatan yang tidak pernah dilihat di dunia, tidak pernah terkhayalkan dan tidak bisa diucapkan dengan lidah. Itu dilihatnya, dan di gerbangnya pemilik tempat ini, pemilik istana ini, pemilik kebun ini, pemilik segala kekayaan ini adalah dia, namanya yang dia lihat. Saat itu dia terbelalak dan matanya terbuka lebar, dan dia pun tertawa ingin merasanya masuk ke sana. Dalam keadaan seperti itu terjadilah C, tidak merasakan sakitnya sakaratul maut kecuali hanya seperti dicubit saja sedikit. Sementara sakaratul maut itu Pak paling ditakuti oleh seluruh makhluk yang hidup di bumi ini. Bahkan Nabi sendiri sampai berkeringat dingin merasakan sakaratul maut itu. Sampai keluar suara Rasulullah yang berat, sampai malaikat Jibril tak mampu melihat dan membuang wajahnya. Rasul sampai berkata, Jibril, jijikkah engkau melihat saya? Tidak ya Rasulullah, mana ada mata yang tega melihat wajah kekasih Allah sedang sakarat. Saya tak sanggup melihat, kata malaikat Jibril. Rasulullah merasakan sakaratul maut, dan Rasulullah berkata, Allahumma hawwin alayya sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut ini, ringankanlah sakaratul maut ini. Saking beratnya sakarat Pak. Belum pernah merasakan sakarat kan? Sakit dan sangat berat. Tapi bagi orang yang syahid berperang di jalan Allah, hanya seperti kena dicubit. Kenapa? Tahu rahasianya kenapa? Tahu rahasianya kenapa? Saya sudah jelaskan loh dulu. Saya masih ingat, saya pernah jelaskan di sini bahwa pemandangan surga yang dia lihat, dan di situ ada namanya, menyebabkan segala ketakutan, kesedihan, kesakitan yang ada menjadi hilang dan sirna. Indahnya pemandangan yang dia lihat menghipnotisnya. Coba lihat wanita-wanita Mesir saat Yusuf keluar dan mereka sedang membuka buah dengan pisau mereka. Akhirnya buah yang diiris sudah nggak ada lagi, tangan mereka yang mereka iris. Sementara mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka tidak merasakan apa-apa. Ini cerita Allah dalam Al-Quran. Kenapa tidak merasakan apa-apa? Saking ruginya pejamkan mata walau hanya sebentar ketika Yusuf lewat. Mulut menganga lebar, mata terbelalak, tangan terus bekerja. Maha suci Allah, ini bukan manusia, ini pasti malaikat. Mereka terus melihat dan menatap Yusuf. Sampai ke sana Yusuf balik-balik. Mereka terus mengiris-iris kulit telapak tangan mereka. Darah udah berserakan, mereka kayak terhipnotis habis Pak. Sampai hilang Yusuf baru menjerit semuanya Pak. Tapak tangannya sudah berserakan dagingnya di meja. Sudah tidak merasakan rasa sakit. Begitulah sakitnya sakaratul maut, menjadi sangat kecil sekali rasa sakitnya ketika melihat pemandangan surga. Dan rata-rata seluruh orang yang syahid, Bapak akan lihat wajah mereka itu senyum. Wajah mereka senyum, seperti tertawa. Tutup. Kaum muslimin yang kami muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, wa yujaru min azabil qabri, orang yang terbunuh di medan tempur dalam rangka membela dan menegakkan kalimat Allah, dia akan bebas sebebas-bebasnya daripada urusan yang berat di alam
Alam kubur nggak ada tanya jawab, tidak ada malaikat munkar nakir yang akan mensoalnya, tidak ada azab kubur. Yang ketiga, wa ya'manu yaumal faza'il akbar. Allah akan bebaskan dia sebebas-bebasnya dari ketegangan dan ketakutan memuncak di padang mahsyar. Orang-orang pada ketakutan, dia nyantai aja. Kenapa? Dia yang sudah dijamin aman. Alangkah indahnya syahid itu ya. Yang keempat, wa yudha'u faw'ala ra'sihi taj al-yaqutatu minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Diletakkan mahkota di atas kepalanya yang bertaburkan berlian dan tahta. Yang satu butir berlian itu, seandainya bumi dengan segala harta kekayaannya dijual untuk membeli satu butir itu, tidak akan mampu dibeli, saking mahalnya harganya. Itu diletakkan di kepalanya. Kemudian yang kelima, wa yushaffi'u sab'ina min aqaribih. Allah berikan kepadanya wewenang untuk menolong dan membela 70 orang karib kerabat yang dulu dekat dengannya di dunia. Kalau bapak punya menantu dan dia mujahid, maka bahagialah. Sempat dia syahid, bapak tertolong, istri bapak tertolong, kakek, ayah ibu bapak tertolong, kakek boyu bapak tertolong, cucu-cucu bapak ke depan tertolong oleh dia seorang, Pak. Ini orang sekarang malah keberatan anaknya jadi mujahid. Nah, jangan jadi mujahid ya, kamu teroris. Nah, nggak kepikir oleh dia betapa tertolongnya dia nanti. Kalah hafiz Quran, Pak. Kalah hafiz Quran oleh seorang mujahid yang syahid. Kalau hafiz Quran hanya bisa menolong 10 orang karib kerabat, sementara yang syahid bisa menolong 70 orang karib kerabat. Subhanallah. Yang keenam, wa yuzawwaju ithnatani wasab'ina hurin min hurin. Dia akan dinikahkan nanti dengan 72 orang bidadari tercantik surga. Allahu Akbar, lebih daripada poligami, Pak. 72 orang bidadari surga bagi yang syahid. Oke, inilah yang pertama dimasukkan ke dalam surga, mereka-mereka yang syahid.